Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Untuk anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar walaupun dengan cara daring. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Harapannya kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan pembelajaran ini dengan enjoy, dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberikan keteladanan bagi umatnya. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Perlu saya sampaikan berulang kali, sebelum memahami materi ini, saya berharap silahkan untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat duha, bisa sholat duhur, ataupun sholat asar. Kemudian setelah memahami materi ini, sebelum memahami materi ini, maksud saya, silakan untuk kemudian melaksanakan sekali lagi wudhu, sholat, kemudian membaca Al-Quran. Itu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu membantu kesibukan orang tua yang ada di rumah. Apapun itu, gunakan sebaik mungkin. Nah, di sini masih berkaitan dengan materi kelas 11. Nah, perlu saya sampaikan materi yang kemarin, yaitu ada materi tata aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan di situ memahami pengertiannya, kemudian memahami tajwid dari ayat-ayat yang menjadi dasar materi tersebut, serta isi kandungan dan hikmah yang harus kita dapatkan dari materi itu. Dan tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kemarin materi iman kepada kitab Allah. Nah, tentunya harapan dari materi-materi itu kalian bisa memahami secara mendalam. Bukan hanya meresum saja, dituangkan dalam tulisan, tapi bisa dimasukkan dalam pikiran dan dalam hati. Sehingga materi ini benar-benar materi-materi yang tentunya bisa kalian ingat kapanpun dan dimanapun, bahkan setelah kalian lulus dari sekolah ini. Harapannya seperti itu. Nah, tentunya nanti setelah memahami materi yang pernah saya sampaikan itu di pengantar pembelajaran online, silakan untuk kemudian meminta soal untuk diujikan dari materi-materi yang sudah kalian pahami sesuai dengan KD urutan materi yang harus kalian pelajari itu. Nah, di sini masih dengan kelas 11. Di sini ada sajaah, berani jujur, gitu kan. Nah, yang perlu saya sampaikan di materi yang saat ini adalah berani jujur. Apa itu berani jujur? Dan dalam hal ini kaitan dengan materi sajaah. Apa itu sajaah? Nah, perlu saya kasih pengertian. Menurut bahasa, sajaah artinya berani. Sajaah adalah sikap berani mengatakan atau membela kebenaran. Selama hal yang benar, ya kan, silahkan untuk membela. Jangan membela dalam hal kejelekan atau ketidakbenaran. Ada temennya yang benar, ya kita bela. Jangan karena kelompok kita, kemudian dari salah satu teman kelompok kita itu melakukan suatu kesalahan, kemudian kita belani, padahal jelas-jelas posisi salah. Itu bukan termasuk kategori sajaah atau berani dalam hidup. Tidak seperti itu. Nah, perilaku tersebut, yaitu sajaah, erat kaitannya dengan kejujuran.
Jadi yang dimaksud berani itu adalah berani terkait dengan kejujuran. Ungkapkan sesuai dengan fakta. Itu terkait dengan kejujuran. Nah, jadi keberanian atau syaja'ah itu identik erat dengan kaitan kejujuran. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139. Nah, Quran surat Ali Imran itu surat ketiga yang terdapat pada Al-Quran. Bunyinya gimana? Wala tahinu aw la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati karena galau, sedih gitu ya, putus pacar sedih. Ingat, pacar itu belum halal bagi kita. Kalau yang namanya halal berarti yang sudah dinikahi. Jadi jangan bersedih gitu kan. Kemudian sebab kamu berpaling tinggi derajat, sebab kamu paling tinggi derajat, ya kan? Derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman, karena manusia itu diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciptaan Allah yang paling luar biasa. Makanya ketika penciptaan manusia, ya kan, di situ apa namanya, jin dan makhluk lain disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam kan, atau manusia. Makanya ya kan, ketika kita beriman, ya kan, kita jangan kemudian bersedih hati, jangan merasa lemah, ya kan, dalam melakukan kebaikan. Tentu Allah Subhanahu wa taala juga melarang umatnya, ya kan, berperilaku yang merupakan kebalikan dari syaja'ah, yaitu jubun. Apa itu jubun? Penakut, pengecut. Jadi jangan sampai menjadi pengecut, penakut dalam mengungkap kebenaran. Memang kebenaran ini, kejujuran ini, ketika kita mengungkap, maka di situ di era zaman akhir ini, ya kan, banyak yang menghujat, banyak yang mencela. Tapi kita harus berani mengungkapkan, ya kan, katakan yang sejujurnya. Kita harus berani. Nah, perilaku syaja'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Apa itu? Syaja'ah harbiah adalah keberanian yang tampak atau terlihat. Misalnya keberanian seseorang menghadapi musuh dalam peperangan. Itu kita berani secara harbiah, ya. Jadi berani menghadapi musuh yang nyata. Tapi jangan kemudian disalahartikan, karena kalian memiliki musuh bebuyutan, akhirnya kita ikut-ikutan. Untuk apa? Memusuhi. Jangan sampai nenek moyang mungkin bermusuhan, kemudian kita pendendam sampai saat ini juga memusuhi lawan dari nenek moyang itu. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ketika nenek moyang bermusuhan, harapannya cucu-cucunya, ya kan, itu kita jangan sampai bermusuhan. Nah, kemudian ada juga di sini tadi adalah syaja'ah nafsiyah. Apa itu? Keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Misalnya keberanian mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi kita jangan takut untuk mengutarakan yang namanya kebenaran, ya kan. Jangan takut kita istilahnya
untuk dihujat oleh seseorang, dan dalam hal ini kita mengungkapkan hal yang sebenarnya. Walaupun mungkin kita dikucilkan, jangan sampai takut. Itu. Nah, kemudian keberanian untuk mengendalikan diri ketika marah. Ini juga nafsiyah. Jadi ketika mau emosi, marah, kita kendalikan. Ya kan? Jangan sampai muncul ego yang berlebihan, marah kepada seseorang. Harus kita kendalikan hal yang seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berkaitan dengan saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah ini. Makanya saya berharap dengan adanya materi ini kita berani mengungkapkan sebuah kebenaran. Kita juga berani untuk kemudian bisa mengendalikan ego kita yang berlebihan. Itu penting. Ya kan? Nah, kemudian dari saja'ah ini mengandung keutamaan. Ya, keberanian mengungkapkan kejujuran itu ada keutamaannya, diantaranya apa? Berjiwa besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup melaksanakan pekerjaan besar yang sesuai kemampuannya. Jadi bisa mengetahui kemampuan kita seperti ini. Kemudian memiliki ketabahan sehingga tidak mudah goyah pendirian. Itu penting. Jadi jangan kemudian kalian itu ikut-ikutan orang yang tidak jelas. Harus kuat pendirian. Makanya kita yang muslim harus kuat keimanannya biar nggak goyah. Ya kan, dengan guncangan hidup berikutnya kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita goyah. Apa pondasinya? Ya keimanan kita yang kuat. Jadi tidak mudah tergoyangkan oleh arus. Nah, kemudian memiliki kemampuan yang keras sehingga ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Ini loh. Belajar tidak bisa. Bagaimana tidak putus asa? Bertanya, dan kemudian dibaca kembali materinya. Belum bisa bagaimana? Pahami lagi, baca berulang kali. Tidak kemudian putus asa. Contoh di sini ada ayat Al-Quran, untuk diidentifikasi tajwidnya kita nggak mengerti, kita putus asa. Yang kemudian apa? Kita tidak mengerjakannya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Serta tidak mudah dibelokkan dari tujuan yang telah diyakininya. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Tidak mudah goyah dengan guncangan karena sudah kuat pendirian. Kemudian memiliki ketahanan, yaitu tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya. Itu kan ada ya contoh sejarah dari istrinya seorang nabi ya itu ya. Yang karena tidak taat dan patuh, akhirnya apa? Dimasak di bejana plus anaknya. Karena disuruh untuk masuk agama yang lain yang seperti itu. Dipaksa, disiksa. Tapi tetap keyakinannya kuat. Ya kan? Nah itu penting. Kemudian selalu tenang. Jadi orang yang saja'ah terkait dengan kejujuran, mengungkapkan keberanian tentang kejujuran, itu dia akan merasa tenang. Coba kalau kalian berbohong, dalam hati mesti tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Yaitu tidak selalu menuruti emosi dan tidak mudah marah. Maka akan tenang. Kehidupannya itu santai, enjoy tapi pasti. Saya berharap kalian juga seperti itu, enjoy tapi pasti. Sehingga mendapatkan ketenangan. Oke. Kemudian sifat jujur. Kalau tadi kan masih saja'ah, tapi kaitannya dengan kejujuran. Nah, sekarang kita memahami apa itu kejujuran. Atau pentingnya memiliki sifat jujur. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi tidak secara keseluruhan saya ungkapkan di sini. An Abdillah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala,
Siapa yang kola? Nabi. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu. Jadi kalau ada inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Jadi jujur itu harus mengarah kepada hal yang baik. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Berarti tasalsul ya itu ya. Dalam ilmu tasawuf itu di dalam Kifayatul Awam itu ada tasalsul dan daur. Berarti tasalsul, apa yang kita lakukan baik maka efeknya akan kepada kebaikan. Apa yang kita makan, yaitu dalam hal ini makanan yang bersih, yang halal, maka akan berefek kepada perilaku kita, bahkan anak cucu kita. Yaitu begitu juga dengan kita melakukan kejujuran, maka akan mendapatkan pahala, kan seperti itu. Ketika mendapatkan pahala maka kemana? Ke surga. Itu dari tatanan syar'inya. Nah, kejujuran akan membuka pintu keberkahan dan rezeki. Jadi siapapun yang jujur, contoh Rasulullah ketika saat itu berdagang dengan jujur, banyak pelanggannya kan, banyak pembelinya. Begitu juga kita harus mencontoh, ya kan, apa yang sudah diteladankan Rasulullah kepada umatnya, bahwa kejujuran penting. Ketika kita berjual beli, ya kan, dengan laba sedikit yang penting lancar. Jangan kemudian dengan harga yang melambung, kemudian laba yang melambung, tapi setelah itu tidak ada pelanggannya sama sekali. Iya kan? Itu. Kemudian orang yang jujur akan memperoleh banyak rezeki. Ia akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan Rasulullah dijuluki dengan asidku, orang yang paling jujur kan. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti, karena Rasul sudah menteladankan kepada umatnya. Jadi jujur, seumpama dikasih tugas oleh Bapak Ibu Guru belum bisa mengerjakan, kita jujur. Pak, saya posisi dalam kegiatan ini belum bisa mengerjakan. Jujur, tidak usah takut. Kita ungkapkan, ketika sakit ya ngomong sakit. Untuk kemudian tugas dikerjakan berikutnya. Jangan kemudian takut, saya sakit nggak mengerjakan, takut. Nanti dimarahi oleh Bapak Ibu Guru. Selama kalian jujur, insya Allah Bapak Ibu Guru juga akan mengerti. Tapi kalau ungkapan sakit atau alasan itu sebagai bentuk untuk tidak mengerjakan tugas, nah maka resikonya tanggung sendiri, ya kan? Karena itu sebenarnya ketidakjujuran. Makanya dalam pembelajaran agama di sini saya menekankan wudu, sholat, dan baca Al-Quran itu terkait dengan kejujuran. Karena saya tidak tahu kalian mengerjakan atau tidak. Tapi bagi kalian yang jujur, ya kan, walaupun tidak dipantau oleh Bapak Ibu Guru, dalam posisi kalian mengerjakan wudu, sholat, dan membaca Al-Quran ataupun mengerjakan tugas, maka di situ ya kalian mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada dari kalian seumpama suruh mengerjakan tugas, kemudian pap dari kerjaan temannya, itu adalah sikap ketidakjujuran. Karena Bapak Ibu Guru memberikan tugas, memberikan materi untuk kalian pelajari. Ketika tidak paham, tanya kepada Bapak Ibu Gurunya, bukan kemudian minta papnya atau foto kerjaan temannya. Makanya kalau ada dari kalian yang seperti itu, jangan diulangi. Kerjakan sendiri sebisanya. Yang belum bisa, tanyakan dengan jujur. Jangan malu kepada Bapak Ibu Gurunya untuk bertanya. Nah, jadi jangan kemudian mengharap nilai yang bagus, akhirnya apa? Melalui nyontek jawaban temannya. Apa? Foto jawaban temannya, kirim lewat WA, kemudian disalin ulang. Nah, Bapak Ibu Guru pun sebenarnya juga sudah tahu siapa yang pap, siapa yang tidak.
Nah, saya berharap kepada kalian jangan seperti itu. Lakukan dengan kejujuran. Gitu ya. Oke. Kemudian kejujuran itu ya berdasarkan objeknya dibagi menjadi beberapa. Ada beberapa macam. Yaitu apa? Jujur terhadap Allah, jujur terhadap sesama, dan jujur terhadap diri sendiri. Jujur kepada Allah ya apa? Allah memerintahkan untuk sholat, ya sholat. Jangan kemudian Allah nggak ada, kemudian nggak sholat. Allah nggak tahu, kita nggak sholat. Jangan seperti itu. Kemudian jujur kepada sesama, ketika dikasih amanah ya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian jujur terhadap diri sendiri, ya kan, dalam berperilaku. Nah, itu ya juga harus sesuai. Nah, itu ya terkait dengan apa? Kejujuran. Pentingnya perilaku jujur. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan harus berani jujur. Nah, ini terdapat pada Quran surat Al-Imran. Ayat berapa? 161. Yang artinya barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi siapa yang berbuat maka dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Makanya jangan mudah-mudah untuk menjadi seseorang yang berkhianat. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau baik maka akan dibalas dengan baik walaupun seberat biji zarrah itu kan. Ada yang menjelaskan biji zarrah itu seperti bijinya sawi itu yang sangat kecil. Kemudian ketika melakukan sebuah kejelekan pun juga sama, sekecil apapun akan ada balasannya. Makanya ketika berperilaku bertindak munculkan kejujuran. Jangan kemudian ikut-ikutan sama temannya yang tidak jujur. Contoh ketika waktunya sekolah, ya kan, ternyata telat. Kemudian ketika telat apa yang terjadi? Malah tidak masuk sekolah, mampir ke warung kopi. Temennya sudah waktunya pulang, dia pulang. Dianggap oleh orang rumah dia sekolah. Tapi kenyataannya tidak berada di sekolah. Tapi kemana? Karena telat kemudian ke warung kopi. Itu ketidakjujuran. Jangan sampai kalian lakukan hal seperti itu. Karena saya sering menjumpai seperti itu. Orang tua juga banyak yang